Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian subuh hari ini ya, melanjutkan materi yang lalu ya sudah saya bawakan juga, masih mengenai peringatan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersyahadat, kita paham bahwa itu adalah sebuah sumpah yang mengikat kita dengan ajaran Islam ini, yang menyebabkan kita layak disebut seorang muslim atau muslimah kalau perempuan. Selama kita hidup, kita dituntut untuk menegakkan syahadat tersebut. Nah, syahadat itu ada dua, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua yang sedang kita bahas ini yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangatlah sulit kita tegakkan apabila kita tidak memahami makna syahadat tersebut. Kita telah bersumpah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan menjadikan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah buat kita ya, saya ulang lagi, kita bersumpah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah buat kita. Sama seperti kita bersumpah menjadikan Allah sebagai ilah, satu-satunya ilah buat kita. Tanpa memahami apa itu ilah, kita sulit menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dalam kehidupan kita. Tanpa memahami apa itu Rasulullah, maka sulit rasanya kita sungguh-sungguh benar-benar menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah buat kita. Bukan sekedar mengakui bahwa Allah itu Tuhan, bukan sekedar mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ya, saya ulang lagi, bukan sekedar mengakui Allah, karena kalau hanya mengakui Allah itu Tuhan, ya iblis pun mengakui Allah itu Tuhan. Ya. Tetapi yang dituntut itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dalam hidup kita. Nah, itu yang iblis itu tidak mau. Ya. Dengan melanggar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya hakim. Hakim itu jadi la ilaha illallah bermakna la hakima illallah, yang ditaati secara penuh hukum atau aturannya. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah buat kita berarti kita memahami dulu apa itu Rasulullah. Ya, kita telah membahas tugas seorang Rasul. Ya, di antaranya yang sudah sampai materi yang lalu itu adalah sebagai nadhiron, ya, munzir, pemberi peringatan. Ya. Semua Nabi Rasul dari zaman awal itu datang selain membawa basyiron, berita gembira, juga membawa nadhiron, peringatan buat kita. Nah, di antara peringatan yang dibawa itu, ya, kan, di antara peringatan yang dibawa itu misalnya adalah adanya azab baik di dunia maupun di akhirat, adanya hari akhir, ya. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Begitu dalam surah Az-Zumar ya. Memperingatkan tentang adanya pertemuan di hari ini ya. Itu
Para malaikat nanti bertanya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiringlah orang kafir itu ke neraka jahanam secara rombongan demi rombongan. Ini rombongan mana ini? Reni Jaya RW 20 katanya. Naudzubillah. Tapi kemudian ada digiring. Dan kemudian ketika sudah tiba di pintu neraka jahanam itu, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum, apa belum datang rasul di antara kalian itu, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan pada kalian, mengajarkan pada kalian ayat-ayat Tuhan kalian itu, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian tentang adanya pertemuan di hari ini. Apa jawab orang-orang yang digiring ke neraka itu? Qalu bala, ya udah sih, udah datang sih gitu. Jadi mereka mengakui bahwa Rasul itu memang sudah. Para jamaah sekalian ya, kita memang tidak pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita Allah takdirkan lahir besar 1400 tahun lebih setelah Rasulullah wafat. Kita ditakdirkan hidup di Reni Jaya yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat Rasulullah dilahirkan dan dimakamkan. Akan tetapi ikatan kita dengan Rasulullah SAW adalah ikatan risalah. Itulah sumpah kita dalam syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengikat diri kita dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tahu paman Rasulullah yang mengasuh Nabi, menyayangi Nabi, mengajarkan banyak hal pada Nabi, ya, menjadi ayah angkat Nabi gitu ya, yang menikahkan Nabi, melindungi Nabi ketika dakwahnya mulai dilaksanakan di Mekah. Akan tapi beliau wafat dalam kondisi tidak beriman kepada risalah. Itulah Abu Thalib, paman Nabi. Mengapa Abu Thalib melaksanakan atau melakukan semua hal yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW, padahal sampai wafat beliau tidak mau menerima risalah Islam ini? Karena ikatan Abu Thalib dengan Nabi Muhammad SAW adalah ikatan darah. Beliau membela keponakan tersayang, bukan membela risalahnya gitu ya, sehingga sampai meninggal risalahnya tidak diterima. Coba bayangkan ya, Rasul sampai menangis menjelang wafatnya Abu Thalib itu, minta supaya pamannya itu bersyahadat supaya beliau bisa membela di hadapan Allah nanti. Tapi sampai wafat nggak mau bersyahadat. Ya. Setidaknya masih dipegang tradisi orang Arab saat itu ya. Kalau orang Arab di Mekah itu kan kalau A, kalau B gitu ya, nggak ada pelintat-pelintut tuh nggak ada di sana ya. Abu Jahal tuh kan begitu, nggak senang di depan. Nah, nggak suka gitu. Nggak seperti nanti di Madinah ketemu nih orang-orang yang baru ketemu di Madinah itu Rasulullah dengan orang-orang yang modelnya ngomongnya A tapi ternyata B gitu ya. Itulah orang-orang munafik yang kemudian ada turun suratnya tentang itu dan Rasul diperingatkan, para sahabat juga. Nah, sampai wafat Abu Thalib itu konsisten, dia tidak mau beriman gitu. Para jamaah sekalian, kita punya ikatan dengan Nabi kita berupa ikatan risalah. Bagaimana tuh caranya punya ikatan risalah dengan Nabi Muhammad? Dan itu yang paling penting ya. Apa benar kita punya ikatan risalah? Nah, tentu saja pertama kita harus mengetahui dulu apa tugas fungsi seorang Rasul, sehingga kita bisa terima risalahnya itu yang dibawa itu ya. Tadi saya sebut di antara tugas seorang Nabi Rasul itu adalah memberi peringatan. Karena itu wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita terhadap Rasul itu adalah
mengindahkan peringatan itu. Jangan sampai kita cuekin. Udah Nabi datang bawa peringatan, dicuekin. Terus kita ngaku punya ikatan dengan Rasulullah, begitu. Peringatan yang dibawa itu yang cukup penting ya, dibawa oleh para Nabi Rasulullah sebelumnya adalah adanya musuh yang senantiasa mengincar kita. Bukan hanya kita sebetulnya, tapi juga anak cucu kita. Anak cucu kita diincar semua dan semua mau digelincirkan. Inilah syaitan yang selalu diperingatkan oleh para nabi rasul, termasuk oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara syaitan dalam menggelincirkan manusia itu macam-macam. Quran mengungkapkannya, Rasulullah kemudian mendetailkannya dan kemudian memperingatkan kita semua tentang hal ini. Bahkan ketika kita sedang duduk di masjid seperti ini, ada nggak setannya? Ya, ada ya, selalu terus. Salah satu sifat setan yang disebut dalam surah Al-A'raf misalnya, begitu gigih ya, begitu persistence itu kalau bahasa Inggrisnya, itu begitu nggak kenal nyerah ya. Terus ya. Kalau istiqomah bahasanya istiqomah itu kan asal-asalnya bagus Pak, ini jelek gitu ya, konsisten di hal yang jelek gitu ya, karena mau menggelincirkan kita gitu. Nah, di antara cara yang diungkapkan dalam Al-Quran ya, cara yang paling berat sebetulnya, kalau kan sebelumnya ada cara menakut-nakuti ya, baik menakut-nakuti secara langsung maupun menakut-nakuti lewat kemiskinan ya. Allah menyebutnya dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-Baqarah. Iya, kok masih ada aja orang Islam yang takut sama setan gitu ya, dan masih ada aja orang tua yang ngajarin anaknya supaya takut sama setan, padahal Allah sudah melarang itu ya, dalam surah Ali Imran ayat 175 ya. Dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan, kerjanya nakut-nakutin aja bersama pengikutnya. Maka kalian jangan takut pada setan, takutlah kepadaku kalau kalian betul beriman. Jadi nggak boleh ya, udah stop lah, kita nggak boleh lagi ngajarin takut pada setan, dan bapak ibu contohin tidak takut pada setan. Jadi harusnya nggak laku tuh film-film horor itu. Udah ke bioskop, bayar, pulang ketakutan. Aduh ya, tambah rusak gitu ya, nonton yang begitu-begitu tuh. Nggak bener semua, itu hanya khayalan yang setan itu kan tidak hanya bentuknya jin ya, kita sudah bahas juga ini. Ada syaitan minal jinnati wan nas. Jadi bahu-bahu mereka ini untuk mengukuhkan, menegaskan pada manusia bahwa setan itu harus ditakuti. Kurang ajar setan ini sebetulnya ya, nakut-nakutin kita terus. Jadi apa menurut Quran? Menurut Quran setan itu innahu lakum aduwwun mubinun. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Dalam surah Yasin yang sering kita baca itu, Allah juga mengingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah telah kami angkat perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, Allah ta'budus syaiton, jangan kalian mengabdi, menyembah setan. Ada filmnya, pengabdi setan, kan kurang ajar itu ya. Dan kita mau lagi ngeluarin duit buat nonton. Ada sambal setan juga. Hah? Sambal setan. Sambal setan. Ya pakai nama lain lah, setan dilestariin ya. Kadang-kadang kita ini kalau nggak gitu nggak cuan katanya. Ya dilarang ya dalam Al-Quran itu kita takut pada setan, minta pada setan ya. Kadang-kadang orang Islam juga nih sering ke masjid ya, ada yang doanya agak maksa. Saya udah doa sama Allah nih berkali-kali, nggak juga dikasih katanya. Ya Allah, kalau minggu depan nggak dikasih juga, saya mau minta sama setan aja deh. Lah ini kan ada nggak yang begitu ya? Ada Pak ya. Ada filmnya itu, doa yang mengancam, kan kurang ajar ini, udah doa ngancem lagi.
Ini karena nggak ngaji nih ya, suruh datang ke Masjid Al-Hikmah, suruh ngaji di sini supaya paham ya. Kita ini sama Allah suka nggak tahu diri gitu ya, udah dikasih macam-macam, udah diberi semua, masih juga nggak sadar bahwa kita ini hanyalah seorang hamba berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Kita berhadapan sama presiden aja jaga sikap ya. Diundang ketemu wali kota Pak Benyamin misalnya, jaga sikap nggak kita coba ya. Ini diundang oleh Rabbul Alamin ya, raja di raja yang menguasai seluruh alam semesta, diundang kita. Berani kurang ajar coba ya. Nah, jadi sekali lagi pada jamaah sekalian, saya ingin kembali lagi pada materi kita. Peringatannya itu ya, diantaranya adalah strategi setan yang dibuka dalam Al-Quran. Nah, strategi yang agak susah dan agak mengerikan sebetulnya, bukan menakut-nakuti ya. Nakut-nakuti kan sudah kita bahas juga itu. Selain menakut-nakuti secara langsung dengan anggapan-anggapan bodoh yang sering dilestarikan di masyarakat kita, ada juga setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah ya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, lalu menyuruh kalian untuk berbuat fahsya ya. Kalau begini nanti miskin, korupsi aja deh. Nah, begitu tuh ya. Tapi kita udah cukup kaya ini, udah 7 turun, ntar turunan ke-8 gimana? Nah, terus begitu kan, akhirnya takut dan berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sebetulnya agak berat strategi setan itu untuk dihadapi adalah yang disebut kemarin dalam surah Al-Hijr, surah ke berapa itu? Al-Hijr itu 15 ya. Setelah surah Ibrahim ke-14, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-39 dan 40 sebetulnya ada lanjutannya ya, yaitu strategi setan yang diperingatkan oleh Allah juga. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wal ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, berkatalah setan, ya Tuhan, karena Engkau telah memutus aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, saya akan zuyin mereka di muka bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan saya akan sesatkan mereka semua atau sebagian besar dari mereka. Apa zuyin itu? Zuyin itu menghias, memake up. Kalau orang kalau perempuan kan make up ya. Sesuatu yang jelek dihias, di make up jadi baik, sehingga kita tidak menyadari kalau itu sebetulnya adalah keburukan. Kita tidak menyadari kalau itu adalah kesesatan. Kita tidak menyadari kalau itu adalah perbuatan maksiat. Kita pikir itu perbuatan ketaatan, kita pikir itu adalah amal soleh, padahal itu adalah amal salah ya, dibungkus oleh setan. Kenapa begitu? Karena setan tahu Allah sayang pada manusia. Berkali-kali kita melakukan kesalahan, dosa, puluhan tahun kita ulang-ulang, satu kali duduk di Masjid Al-Hikmah, dengerin pengajian, sadar bahwa itu salah, akhirnya minta ampun. Diampuni gak sama Allah? Diampuni langsung. Nah, setan kan gigit jari itu. Capek-capek nggak udah puluhan tahun, ternyata dia minta ampun, hilang semua. Ya enggak? Kok gitu kata setan? Ya iyalah, Allah kan sayang pada kita. Begitu kita sadar dan sungguh-sungguh minta ampun, taubatan nasuha, diampuni nggak sama Allah? Diampuni langsung. Ya, asal kita betul-betul bertaubat. Umar bin Khattab itu apa dosa yang belum dia lakukan coba ya, waktu masih jahiliyah? Komplit, plit gitu ya. Bahkan di tengah akhir itu beliau mau membunuh Nabi secara langsung. Ya, udah ngasah golok. Kalau orang Betawi kan ya, kalau orang Madura udah ngasah celurit itu ya. Udah siap itu ya. Setelah mendapat hidayah, berbalik 180 derajat. Dan akhirnya beliau bertaubat, diterima, diampuni semua dosanya itu.
dan menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga. Dimakamkan di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah gitu kalau Allah kemudian mengampuni. Nah karena itu setan nggak mau kita itu datang dan menuju ke pintu taubat. Karena luar biasa pintu taubat ini. Begitu kita masuk ke sana, maka Allah mengampuni. Apa yang dilakukan oleh setan? Dibuat supaya kita tidak menuju pintu taubat. Bagaimana caranya? Zuyin. Kenapa bisa begitu? Karena orang mau bertobat, orang mau menuju pintu tobat kalau, nah ini saya sebut prasyarat. Jadi tobat itu kan ada langkah-langkahnya. Ini ada prasyaratnya. Sebelum melangkah ke pertobatan ada syaratnya sebelumnya, ya. Prasyaratnya. Apa itu prasyaratnya? Dia harus mengerti, paham bahwa dia melakukan kesalahan. Iya kan? Ya kalau dia nggak pernah ngerti bahwa dia salah, mau nggak dia disuruh tobat? Nggak mau, saya bener kok, suruh tobat katanya, ya. Maka itulah caranya setan untuk membuat kita tidak bertobat dan sampai meninggal, naudzubillah tsumma naudzubillah, kita tidak pernah merasa salah. Itulah zuyin, inilah yang mengerikan, ya. Dan zuyin ini bisa tembus ke semua lapisan masyarakat, baik yang udah lama ngaji maupun apalagi yang belum pernah ngaji gitu ya. Apalagi yang jarang-jarang. Bukan hanya orang awam, para ulama pun diserang juga oleh setan dengan lebih mengerikan sebetulnya tuh serangan kepada para ulama itu dengan teknik zuyin ini, ya. Karena makasih Pak. Setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Berusaha begitu terus membisik dan kadang kita nggak sadar bisikan itu berkelindan. Berkelindan itu apa? Belibet. Bahasa emang enak bahasa Jawa nih. Belibet katanya, ya. Belibet itu ya begitu. Kusut dengan pikiran kita sendiri. Diselipkan dalam pikiran-pikiran kita itu bisikan setan. Ya, sehingga mengerikan sebetulnya, ya. Dan setan itu kalau ngajak kita untuk ke arah amal salah, itu nggak pernah ngajak doang, yuk kita bunuh dia, nggak pernah begitu, ya. Yuk kita maksiat, nggak pernah begitu. Selalu diajak, lalu diberikan pula alasannya. Nggak cukup 1, 2 alasannya, nggak cukup lagi 3 kalau perlu. Dikasih alasan, ya. Duduk di masjid, dengerin pengajian, lalu ngantuk. Salah apa benar itu? Coba jawab, salah apa benar? Yang jawab benar pasti yang suka ngantuk. Ya enggak? Ya, itu kan. Lalu kita ngantuk, coba dengerin. Kenapa ngantuk? Nah, ngerasa salah enggak? Enggak Pak, ya. Kalau ngerasa salah enggak diulang lagi. Ini enggak ngerasa salah. Saben kali diulang lagi. Itu buktinya kan? Ini sih kipasnya terlalu dingin. Nah, kipas disalahin, ya. Ini terlalu nyaman di masjid ini, masjid disalahin, ya. Ustadznya sih ceramahnya monoton, ustadz disalahin, ya. Semua disalahin kecuali dirinya, ya. Pada jamaah sekalian, ya memang begitu setan tuh. Kalau nyuruh kita ke arah yang salah, selalu kasih alasan, ya. Dari awal, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kakek kita dulu, begitu juga, ya. Diajak ke arah kesalahan, Allah sudah larang, wala taqrabu hadhihi syajarah, dikasih alasan supaya Nabi Adam dan Siti Hawa mau memakan buah yang dilarang itu. Jadi hati-hati dengan alasan-alasan yang kemudian muncul berkelindan atau belibet, kata Bapak tadi, ya. Di kepala kita ini tentang semua hal itu, dan itu selalu digunakan oleh setan, ya. Kurban nggak tahun ini? Nah, coba lihat. Tahun lalu berapa banyak Pak di sini Pak Kusadi? Sapinya berapa banyak? Hah? 8. Kambingnya? Hah? 11. 11 ditambah 56. 7 kali 8 kan 56, ya. 56 tambah 11 berarti 67. Anggaplah satu kambing atau sepertujuh sapi itu mewakili satu keluarga. Berarti yang berkurban tahun lalu 67 keluarga.
Di sini ada berapa banyak keluarga kira-kira dalam cakupan RW 20 ini? Berapa? 280. 67 dari 280. Oh, nggak usah diterusin ya. Diterusin. Iya ya, nanti kan bingung jadinya nih. Yang lain gimana? Nggak mampu. Apa iya? Nah ya, nggak mampu. Kasih alasan itu. Kurban yuk. Tahun ini nggak mampu. Nah gitu ya. Kenapa? Lagi banyak kebutuhan. Apaan? Ini anak masuk sekolah, ini itu banyak ya. Oke. Ya begitu, setan itu akan selalu ngasih kita alasan supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah. Betul apa enggak? Korban nggak mampu, ngerokok kuat. Ayo mau hitung-hitungan ya. Sehari berapa? 2 bungkus. Sebungkus berapa? 20.000 kali 2 bungkus 40.000. Sebulan berapa? 1.200.000. Setahun berapa? Kira-kira berapa sapi? Ya stop lah ngerokok setahun. Kurban ente ngerokok sanggup, korban nggak bisa. Coba kira-kira mau disentil lewat mana ini sama Allah nih? Ini kan kurang ajar ini begini ya. Nggak apa-apa, saya selalu menyindir dengan keras, mudah-mudahan yang ngerokok tersinggung supaya dibawa pulang. Diingat terus, awas kalau tahun depan nggak kurban ya, gitu kan? Betul nggak? Tempo hari saya khutbah Jumat di masjid komplek Garuda. Ustadz, tolong disinggung supaya yang belum mau kurban. Oh, udah habis saya singgung tuh khutbah Jumat ya. Kenapa? Emang kadang-kadang kita ini begitu mikirnya ya. Buat hal-hal yang udah tahu ngerokok itu ngerusak. Boro-boro ada vitaminnya, nggak ada vitaminnya. Itu racun semua isinya. Kita berani bayar 40.000 sehari ya. 1.200.000 sebulan. Kurban yang udah jelas banyak manfaatnya, menjadi wasilah atas jawaban masalah-masalah kita. Allah menunggu kita, nggak kita lakukan. Nggak tahu lagi gimana caranya ya. Kalau diingetin sama khotib saya rasa udah sering ya. Yang belum itu disentil agak keras gitu supaya kita kemudian sadar. Kadang-kadang kita perlu itu. Jangan sampai ya cukuplah dengan peringatan dari mimbar, peringatan dari pengajian ya. Karena Rasul pun datang memberi peringatan. Ingat itu. Nabi datang memberi peringatan. Yang kadang-kadang kita ini suka lalai terhadap peringatan itu. Udah berkali-kali misalnya Rasulullah juga menyatakan ya, misalnya ketika khutbah Jumat jangan bicara dengan teman di sebelahnya walaupun hanya dengan ansyid. Begitu doang saja dilarang oleh Nabi. Ketika wal imamu yakhtub, imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, nanti Jumatnya sia-sia, hilang pahalanya. Begitu doang ya. Ini kan ansyid itu suara tanpa kata-kata. Nyuruh sebelahnya diem, sebelahnya berisik. Digituin supaya diem. Itu aja nggak boleh ketika imam sedang khutbah. Ini kita bukan malah ngobrol. Jadi mau menyaingi imamnya gitu ya, yang sedang khutbah. Itu dilarang. Dan kalau kita nggak pernah menyadari kesalahan sekecil itu, nggak pernah menganggap itu kesalahan, sampai meninggal begitu terus saban Jumatan. Ngobrol sih udah enggak, malah ngantuk. Ya sama aja gitu ya. Orang disuruhnya dengerin kok. Ngobrol enggak, ngantuk enggak, main HP, anteng bener ya. Kan macem-macem aja setan ini kalau ngasih. Ya. Nah, para jamaah sekalian, peringatan ini bahaya memang. Hati-hati, sekali lagi hati-hati ya. Digelincirkan kita. Kalau ke yang besar-besar setan nggak bisa nyeret kita, maksudnya dosa-dosa besar itu setan nggak mampu nyeret, dia akan nyeret kita ke hal yang kecil-kecil yang membuat kita akhirnya tersungkur juga pada akhirnya. Ya, selalu begitu ya. Maka datang Nabi memperingati. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar? Itu yang lalu sudah mulai saya
uraikan juga. Cara menghindarnya itu disebut dalam ayat 40 surah Al-Hijr tadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang tidak mampu saya zuyin, yang tidak mampu saya sesatkan lewat strategi zuyin, adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Mukhlasin itu orang-orang yang ikhlas. Apa ikhlas itu? Arti ikhlas adalah murni. Sehingga lawan dari ikhlas, kholaso itu kan artinya murni. Lawan dari ikhlas adalah apa? Masih ingat? Apa lawan dari ikhlas? Ya nggak ikhlas Ustadz, ya bukan gitu ya, bukan. Betul, syirik. Syirik itu artinya tercampur. Syaraka itu mencampur, asyrok ya, sesuatu yang tercampur. Ikhlas itu memurnikan, menghilangkan semua campuran. Jadi begitu, kalau kita ngerti definisinya apa, arti kata bahasanya sebetulnya gampang kita memahami ini. La ilaha illallah, nggak boleh ada campuran bagi kita jadikan ilah kecuali hanya Allah, yang lain harus dihilangkan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, surah Al-Bayyinah ya, 98 ayat ke-5. Dan tidaklah mereka disuruh, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, dengan cara memurnikan agama yang lurus ini. Jadi harus murni. Murni itu segala kotoran yang lain dibuang. Nah, ikhlas itu Bapak Ibu sekalian dua dimensinya. Pertama niat, kedua cara. Ya. Para ulama sudah menyatakan definisi amal yang soleh, amal yang makbul, yang diterima oleh Allah itu al-maqbula indallah ma kana lillahi mukhlishan wa li rasulillahi muwafiqan. Apa-apa yang dikerjakan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pengurus masjid, bukan karena tetangga, bukan karena pengen dipuji, itu ikhlas secara niat, murni, tidak ada campuran-campuran yang lain. Wali rasulillahi muwafiqan, dan caranya harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Cara juga harus murni, nggak boleh dicampur-campur, ya. Apalagi ibadah-ibadah yang mahdoh. Mahdoh itu sudah ditetapkan tata caranya, jangan ditambah, jangan dikurang. Sholat subuh 2 rakaat, ya sudah, jangan ditambah, jangan dikurang. Kayaknya kurang nih Ustaz, saya kalau lagi subuhin lagi semangat-semangatnya, boleh nggak 4 rakaat? Pergi umroh atau haji ke Mekah, umroh misalnya ya, ini belum tentu tahun depan bisa kesini lagi ya, saya nggak tahu kapan lagi bisa kesini lagi, tanggung bener nih, masa tawaf cuma 7 kali, maunya berapa? 10 dah sekalian. Ini pedagang rupanya. Buletin aja Ustadz jadi 10. Bukan kita yang menetapkan tata cara ibadah, tak ada satupun manusia yang boleh menetapkan tata cara ibadah kecuali hanya Rasulullah. Kita tuh cuma disuruh ikutin aja yang Rasul. Kalau Rasul bilang 7 ya 7, udah gitu. Jangan dikorting, jangan ditambah. Itu ibadah mahdoh. Nah, tapi kan setan nggak mau begitu. Setan nggak suka kalau kita beribadah sesuai dengan Rasulullah nanti diterima. Setan berusaha supaya kita ini rusak. Entah rusak niatnya, rusak juga caranya. Tercampur niatnya. Caranya udah benar, Allahu Akbar, sholat subuh 2 rakaat, tapi niatnya dirusak. Gimana cara ngerusak? Oh banyak, macam-macam. Doain lah, siapapun yang jadi imam di masjid ini doain, jangan sampai rusak niatnya, ya. Kadang-kadang kan begitu, kalau jadi imam bacanya panjang-panjang, ya. Kalau sholat sendirian di rumah bacanya apa? Kulhuina atau ina lagi gitu kan. Hati-hati itu ya, doain lah, jangan diketawain, doain ya. Nanti kalau jadi imam juga ntar begitu lagi, jangan ya. Jadi para jamaah sekalian, setan itu selalu saja berusaha untuk merusak niat. Udah beres niatnya, caranya dirusak. Nah, kalau soal cara ini hanya ada satu. Kalau niat tadi ya, bagaimana caranya meluruskan supaya niat kita ini jangan dirusak oleh setan, jangan dicampuri oleh niat yang lain, itu dijaga terus. Bukan hanya awalnya.
Itu sepanjang perjalanannya juga harus dijaga supaya jangan melenceng, ya. Kayak orang naik mobil atau naik motor itu di jalan yang lurus, ya kalau kadang-kadang ngantuk goyang sedikit lurus lagi, hati-hati jangan sampai. Niat tuh begitu kan, udah duduk di masjid ini itu macam-macam aja nanti ada dibisik dan dirusak niatnya itu supaya menyimpang. Waktu lagi kampanye niatnya lurus, pengen jadi presiden, anggota dewan dulu lah ya, presiden aja ente deh. Pengen membantu rakyat, udah duduk di sono enak rupanya. Mulai itu datang bisikan-bisikan, tawaran-tawaran, gangguan-gangguan, godaan-godaan, ya begitu. Maka harus dijaga di konsistensi niat itu, diperiksa terus bener nggak niat kita ini, ya. Kadang-kadang niat kita pengen bener, itu malah dapat reaksi yang tidak enak, iya nggak? Ya, kita bener pingin ngajak orang ke jalan yang bener, malah reaksinya dimusuhin. Ya kan para nabi begitu, ya. Para nabi itu ingin mengingatkan orang, mengajak orang ke jalan yang bener, boro-boro didengerin, malah dimusuhin. Ya ada sebagian yang dengerin ngikutin, tapi sebagian yang lain malah marah-marah. Selalu begitu semua nabi itu, Nabi Ibrahim, ya Nabi Nuh, ya itu kan dicaci maki, pengikutnya cuma sedikit. 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, cuma dapat 40 orang. Coba, ini Al-Hikmah banyak bener ini udah ya. Zaman Nabi Nuh tuh 1000 tahun lah buletin gitu ya, cuma dapat 40 orang. Kalau di rata-rata 25 tahun sekali baru dapat satu itu. Dihina, dicaci maki Nabi Nuh itu. Baca Al-Quran itu diejek, ya. Kenal Nuh nggak? Oh itu orang tua yang agak-agak ngaco itu di sono Nuh tinggalnya, dihina begitu. Nuh kamu tuh pengikutnya dikit, hartanya dikit, sok-sokan mau ngajak kita ke jalan yang bener, begitu coba. Itu diabadikan dalam Al-Quran, ya. Nabi itu dihina begitu. Konsisten Nabi itu ngajak. Jadi kita kalau ngajak orang ke arah yang benar disuruh untuk sabar. Ya, tadi saya baca surah Luqman, surah ke-31 dalam Al-Quran. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi beliau seorang bapak yang mampu mendidik anak dengan luar biasa baik, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Di antara didikan kepada anaknya itu, ya bunayya aqimis sholah, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, suruh perintah orang untuk mengerjakan al-ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegah orang dari melaksanakan al-munkar, wasbir ala ma asobak, sabar terhadap apa yang akan menimpamu, bukan hanya karena sholat, tapi karena menyuruh orang kepada al-ma'ruf dan mencegah orang dari al-munkar, pasti ada reaksi negatif. Wasbir ala ma asobak, sabar terhadap apa yang akan menimpamu nanti. Itu nasihat Luqman Al-Hakim. Para jamaah sekalian, cara kita untuk terhindar dari gelinciran setan dalam soal, bukan soal niat tapi soal cara. Yang kedua soal cara adalah dengan ilmu, ya, pemahaman yang benar. Nah ini persoalan di negeri kita ini. Memang mayoritas muslim, kita bersyukur Allah menakdirkan demikian, negara Islam terbesar hari ini, sampai hari ini ya. Sebentar lagi kayaknya mau disalip sama Pakistan, India ya, karena mereka makin besar, makin banyak penduduknya, Allahu alam ya. Tapi sampai hari ini masih kita yang terbesar. Akan tetapi kenyataannya umat Islam di negeri kita ini mayoritas berislam karena keturunan aja. Ya apa enggak? Mungkin kecuali di RW 20 sini ya. Di sini. Kenapa begitu? Karena beda dengan mereka yang katakanlah masuk Islam ya, mu'alaf ya. Itu biasanya mereka nggak main-main ketika memilih. Ya jangan lihat yang artis-artis yang gonta-ganti agama ya, itu mah udahlah, jangan lihat yang itu. Lihat yang konsekuen benar. Yang ketika dia masuk Islam, dia harus menghadapi berbagai kesulitan, diusir keluarganya, dipecat dari pekerjaannya, ini itu segala macam, tapi dia memilih masuk Islam. Kenapa? Karena dia sudah sungguh-sungguh mempelajari Islam itu dengan baik, dia pelajari benar, dan dia terima dan dia hadapi semua konsekuensi negatif itu. Nah ini orang yang kadang-kadang lebih
paham tentang Islam ketimbang kita yang dari lahir sudah Islam. Kenapa? Karena kebanyakan kita berislam hanya karena keturunan, hanya karena kebiasaan, bukan berbasiskan ilmu. Ya. Karena bukan berbasiskan ilmu, sebetulnya itulah sasaran empuk setan. Ya, setan sangat mudah menggelincirkan orang yang pemahamannya kurang. Karena dengan begitu dia bisa main-mainin. Bagaimana supaya pemahaman kita terjaga, supaya nggak kena godaan? Nah, Rasulullah sudah memberi wasiat. Pegang saja wasiat Rasulullah ini. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Diucapkan Rasul ketika haji wada di Arafah, supaya yang hadir hari ini sampaikan ke yang tidak hadir. Alhamdulillah nyampe juga ke kita, ya. Walaupun jaraknya cukup jauh. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak bisa diseret oleh setan, dimanapun setan, termasuk setan RW 20, ya. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang dua ini. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, was sunnatur rasulih, dan sunnah rasulnya. Pegang yang dua itu, lan tadillu abadan, gak bakalan kalian bisa disesatkan oleh setan. Nah, Quran alhamdulillah kita sudah pegang, kita sering baca, kita pelajari artinya, kita laksanakan, alhamdulillah. Yang kadang-kadang masih agak sulit itu kan yang kedua, was sunnatur rasuli, sunnah rasulnya. Apa artinya sunnah? Apa Pak artinya sunnah? Nggak dengar Pak. Yang lain apa artinya sunnah Pak? Ayo jangan jawab apa? Tuntunan. Ada lagi sunnah? Bener nih. Ada sunnah, ada apa lagi biasanya kalau kita sering dengar? Ya itu sunnah. Selain sunnah ada apa lagi? Kalau ada sunnah ada wajib gitu seringnya kan. Bukan sunnah yang itu ya. Kalau sunnah yang itu artinya dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Yang ngetopnya kan itu sunnah ya. Itu hukumnya sunnah Ustadz katanya. Kalau yang ini wajib. Kalau wajib itu harus dikerjakan. Ya ada yang masih begitu. Saya ingetin dalam hadis ini bukan sunnah itu yang dimaksud. Ini kadang-kadang kita ini bahasa Arab ke bahasa Indonesia sering tumpang tindih. Sehingga akhirnya arti aslinya keliru ketika kita Indonesiakan. Kalau yang dikerjakan itu dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, itu dalam bahasa Arab bukan sunnah artinya. Quran menyebut itu istilah nafilah, nawafil kalau jamaknya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhur wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam tahajud sebagai nafilah. Nah, ini yang dimaksud kan? Nafilah itu ibadah tambahan, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa sih gitu ya. Tadi malam tahajud enggak, ya nggak dosa sih. Cuma kalau dikerjakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan Tuhanmu akan meninggikan derajatmu ke derajat yang lebih mulia. Itu nafilah dalam Al-Quran istilahnya. Jadi sholat-sholat yang nafilah gitu. Tapi di kita kan udah kadung menggunakan istilah sunnah. Padahal dalam bahasa Arab sunnah itu lebih bermakna ketetapan. Sunnatullah, ketetapan dari Allah. Sunnatur rasuli, ketetapan dari Rasulnya. Gitu ya. Nah, jadi yang disebut sunnah Rasul itu bukan dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa, bukan ya. Ini ketetapan yang mengikat kita. Kalau sudah jadi ketetapan maka kita harus melaksanakannya gitu. Jadi wajib dong Ustaz. Nah, makanya dengerin ya. Ini sunnah itu artinya ketetapan. Jadi Rasul bilang pegang kitabullah, pegang juga ketetapan Rasulnya. Bagaimana kita tahu ketetapan Rasul itu?
Di sini yang lalu saya sudah menyinggung tentang hadis ya. Kita mengetahui tersambung kepada Rasulullah melalui hadis-hadis ini. Hadis itu artinya berita. Apapun tentang Rasulullah itu disebut dengan hadis. Mau itu ucapannya, perbuatannya, takrirnya, persetujuannya, bahkan tentang sifat-sifat Rasulullah itu juga disebut hadis. Rasulullah itu rambutnya panjang sebahu, tahu nggak? Dadanya bidang, perutnya nggak pernah gendut. Itu ada dalam hadis Bukhari Muslim ya. Diceritakan bagaimana Rasulullah itu ya, wajahnya, matanya, cara berjalannya, semua itu sehingga sebetulnya kalau mau digambar bagi ahli gambar itu sangat bisa. Tapi kan kita dilarang. Nabi melarang kita jangan jadikan saya seperti orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam, digambar, dipatung, di ini, di itu, nggak boleh ya. Maka para jamaah sekalian, hadis itu segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Apakah segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu, apakah semua hadis itu adalah sunnah? Ini yang penting nih. Ternyata tidak. Tidak semua hadis bernilai sunnah. Tidak semua berita tentang Rasulullah bermakna ketetapan. Sekarang kalau Rasulullah disebut rambutnya panjang segini, kenapa ente rambutnya pendek? Karena itu bukan ketetapan. Paham nggak itu? Ya. Ada hal-hal yang memang berita saja tentang Rasul, tidak menjadi ketetapan. Ini harus dipahami dulu ya. Rasul kalau sholat pakai apa di kepalanya? Sorban. Ente ngapa pakai peci? Karena sorban bukan termasuk ketetapan. Mau pakai peci hitam, peci putih, belangkon, silahkan aja. Sunan Kalijaga kan nggak pernah pakai sorban. Yang lain-lain para wali pakai sorban. Beliau nggak, karena memang bukan sunnah, bukan ketetapan. Sehingga boleh pakai belangkon. Paham nggak kira-kira itu? Ya. Apalagi banyak sebetulnya yang harus kita pahami. Ada hal-hal yang memang berupa ketetapan, ada yang tidak. Contoh lagi, misalnya yang kecil-kecil aja, makan. Bagaimana hadisnya Rasulullah makan itu? Rasul makan pakai 3 jari. Pakai berapa jari? Itu hadisnya sahih, jelas. Bapak makan berapa? Nasi padang 5 jari. Apakah kemudian kita menyalahi ketetapan? Tidak, karena 3 jari itu hadis, berita. Kita harus ngerti yang Rasulullah makan apa. Rasul makan kurma. Kurma Madinah itu agak gede-gede, sehingga pakai 3 jari pun cukup. Bapak makan apa? Sarapan bubur ayam ya. Bagaimana 3 jari kan? Ya nggak mungkin ya. Pakai sendok ya. Kan soto, rawon, ini orang Jawa lagi deh. Ya. Nasi padang, nasi uduk. Yang menjadi sunnah ketetapan Rasulullah itu bukan 3 jarinya, tetapi ketika Rasul memerintahkan makan minumlah kalian dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, itu jadi ketetapan. Mau 3 jari, mau 5 jari, mau pakai sendok, mau pakai sumpit, mau pakai apapun, tangan kanan. Jangan tangan. Paham nggak kira-kira itu? Ya Pak, ini ketentuan umum lah Pak ya. Yang kidal sebetulnya kalau dia mau usahain bisa kok tangan kanan. Ini kan cuma soal kebiasaan ya. Ntar kalau saya bilang Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan, jangan suka ngeliatin lawan jenis. Ustadz, yang buta gimana? Ya nggak usah ditanya yang begitu, soalnya yang buta lagi. Ini buat yang melek gitu. Oke ya, saya terusin. Ini supaya kita bisa membedakan. Ada hadis, ada sunnah, ya. Yang sunnah itu tangan kanannya. Ustadz, kalau dua-duanya dipakai boleh nggak? Kan sayang ada tangan kanan, tangan kiri yang dipakai sebelah doang. Masuk akal nggak? Masuk akal. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Tahu di tangan kanan,
cabe di tangan kiri. Ya nggak? Suka nggak begitu? Ayo. Setan ketawa tuh Pak. Setan ketawa itu ya. Jadi ada yang orang hati-hati itu sampai kanan dari cabenya dikasih di tempat sini, bagian sini langsung kanan lagi. Gitu. Iya. Ustadz, kalau makan steak gimana? Orang barat nih. Pakai daging, pakai pisau. Masa pisaunya ke sini Ustadz? Ya, ayolah, yang benar sedikit lah. Potong saja. Setelah itu pakai garpu tangan kanan kan bisa. Yang bener deh, jangan sok-sokan tangan kiri. Ini sunnah ketetapan dari Rasulullah. Ini kalau setan ngeliatin kita makan dia ketawa-ketawa tuh ya. Ya setan nggak ngelarang kita ngaji ke masjid, cuman begitu makan, nah ini dia nih, kena dia katanya. Saya langsung ngeliatin makan tangan kanan. Ya ini kecil tapi bahaya, hati-hati, sunnah ya. Dan macam-macam lagi yang lain, macam-macam yang lain ya. Rasul tidak pernah menetapkan warna baju yang boleh kita pakai. Walaupun Rasulullah sendiri dalam hadis itu diceritakan beliau senang pakai baju putih atau baju hijau, itu warna kesukaan Rasul. Tapi Rasul tidak pernah melarang Bapak pakai batik warna kuning dan hitam begini ya. Bapak nggak pernah melarang Pak Kusnadi pakai baju biru, nggak apa-apa ya. Merah, hitam, kok jadi ini jadi warna partai ini, kuning, biru. Enggak, bukan itu ya, bukan itu ya. Maksudnya Rasul itu tidak pernah melarang kita pakai warna yang lain, walaupun Rasul punya preferensi sendiri. Kalau Rasul sukanya putih dan hijau, tapi tidak pernah ditetapkan hanya itu yang boleh dipakai. Ya, coba lihat itu. Apalagi? Ya kalau soal baju yang ditetapkan adalah menutup aurat. Dah, yang sopan, yang bagus. Perintah dalam Quran kalau ke masjid pakailah baju yang bagus. Jangan sekedar pakai baju yang kaos yang apalagi jelang pemilu. Banyak kaos yang mengganggu kalau dipakai ke masjid. Tahu nggak yang mengganggu itu gimana? Yang di belakangnya tuh ada pilihlah saya gitu ya. Ada gambar Pak Kusnadinya lagi ntar. Enggak nyalek Pak. Sami Allahu liman hamidah Rabbul di depannya. Aduh, nunduk aja deh ya. Repot nih kalau begini ya, karena mengganggu. Ya, kira-kira kalau begitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ada? Oh ya, silakan. Ya, ntar lagi udah habis nih waktunya. Ya. Kalimat dua kalimat syahadat Ustaz. Kapan pertama kali Nabi menerima perintah mengucap dua kalimat syahadat? Itu yang pertama. Dan di mana? Kedua, bagaimana perasaan Nabi ketika tahu bahwa dalam dua kalimat syahadat ada nama beliau Muhammad Rasulullah? Kalau zaman sekarang, apakah itu tidak semacam kayak flexing atau pamer diri? Oh, gue Nabi loh gitu. Gimana Ustaz? Dan bagaimana perasaan orang pertama yang menerima dikabarkan kalimat tersebut? Ya, kapan Nabi pertama kali menerima kalimat dua kalimat syahadat? Gini Pak ya, kita nggak pernah sebetulnya diperintahkan mengucap. Sekarang Bapak masuk Islam mulai kapan? Bapak Islam mulai kapan saya tanya? Bapak Islam mulai kapan? Coba jawab. Cepet Pak, kok bengong sih? Bapak Islam mulai kapan? Dari kecil. Kapan Bapak bersyahadat pertama kali? Bingung kan? Kapan Bapak bersyahadat pertama kali? Jangan-jangan jawabnya waktu nikah lagi. Kan repot tuh. Sebelum nikah bagaimana? Bapak Ibu sekalian, rukun Islam pertama bukan membaca dua kalimat syahadat. Saya ulang, rukun Islam pertama bukan membaca dua kalimat syahadat. Bukan. Nabi nggak pernah ngajarin itu. Ketika datang malaikat Jibril ditanya, Nabi menjawab. Ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya Islam itu apa? Nabi menjawab, antashhadu an la ilaha
illallah. Engkau bersyahadat. Nabi nggak pernah menyebut antaqulu asyhadu alla ilaha, nggak pernah. Engkau mengucapkan, nggak pernah Nabi bilang gitu. Ini yang salah kita nih, kita reduksi jadi sekedar membaca. Nabi nggak pernah ngajarin itu, Pak. Jadi bersyahadat itu adalah memahami, kemudian menjadi janji atau sumpah kita yang harus kita laksanakan. Kalau ini semua nggak kita pahami, nggak kita laksanakan, ente disebut tidak bersyahadat. Jadi pertanyaannya, kapan pertama kali kita diangkat janji, diangkat sumpah untuk syahadat ini? Jawabannya diberitahukan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ya, ayat 172, bahwa pada saat kita masih di alam nafs, alam ruh, Allah kemudian wa asyhaduhum ala anfusihim, Allah mensyahadati nafs kita itu sebelum dikirim ke perut ibu kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna, ya kami bersyahadat. Bala syahidna, ya kami bersyahadat. Nah, itu Pak. Jadi orang yang lahir dari keluarga manapun, dia muslim, dia fitrah, dia alal fitrah. Rasul menyatakan di kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang dilahirkan lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, bapak ibunya nanti yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak disebut menjadikan dia Islam, karena dia sudah lahir dalam kondisi seperti itu. Tapi kita lupa ketika lahir, udah gede gini lupa, maka Allah ingetin. Nah, maka sekali lagi, syahadat itu sesungguhnya bukan satu pernyataan pengucapan. Kapan Rasulullah bersyahadat? Maksud Bapak, kapan Rasulullah mengenal Allah? Ya tentu waktu wahyu pertama turun. Malaikat Jibril, ya Allah melalui malaikat Jibril memperkenalkan diri kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama itu. Setelah itu Rasulullah kemudian memahami bahwa itulah Allah, Tuhan yang selama ini dicari. Dan kemudian pada pertemuan berikutnya malaikat Jibril menyatakan bahwa engkau adalah Rasulullah. Ketika disebut engkau adalah Rasulullah, bukan berarti Nabi terus flexing. Hehe, keren kan? Rasul gitu loh. Bukan gitu, Pak. Langsung Nabi itu dapat tugas seorang Rasul itu. Nah, tugas. Siapa ditunjuk jadi DKM di sini? Mau flexing? Flexing apaan? Jadi ketua DKM flexing, jadi pengurus DKM flexing? Nggak ada. Yang ada tugas, tugas, tugas. Laksanain itu. Jadi presiden apalagi, ya? Maka bukan itu. Jadi kalau Bapak tanya gimana perasaan Rasulullah? Waduh, kalau menurut saya berat, Pak. Beliau dapat suatu tugas yang paling berat di antara semua tugas yang pernah ada. Bayangin Bapak dapat tugas kayak begitu, apa perasaan Bapak ya? Tapi karena tahu bahwa ini adalah kehendak Allah, kewajiban dari Allah, bismillah dilakukan juga. Ketika kemudian beliau bertanya pada paman Khadijah, Waraqah bin Naufal, Waraqah bilang, yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang pernah datang pada nabi-nabi sebelumnya. Andai saya masih hidup ketika engkau nanti diusir oleh kaummu, saya akan membantumu. Nabi kaget, masa iya saya bakal diusir? Orang selama ini saya itu terkenal dan disukai oleh banyak orang di Mekah. Ternyata benar Nabi diusir. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang menerima apa yang kau terima seperti ini, melainkan dia akan diusir oleh kaumnya. Gimana perasaan Bapak coba kalau kemudian dapat tugas kayak begitu? Saya nggak bisa bayangin, Pak, campur aduk pasti ya. Apalagi Rasul itu sangat pingin umatnya, bahkan dia sangat pingin Bapak selamat, padahal Nabi nggak pernah ketemu Bapak. Ya, sangat ingin, dipikir bener itu. Sampai mau meninggal, umatku nih, gimana umatku nih? Sampai mau meninggal. Dan nanti di akhirat dalam hadis itu banyak diceritakan Nabi akan mencari, ya Allah, selamatin lagi deh yang orang yang sudah mau tergelincir ke neraka itu, yang masih ada imannya sedikit, cari lagi. Dan Rasul diberi hak syafaat nanti. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau lebih begitu, Pak ya.
Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan kajian berikutnya. Jadi hari ini mungkin kesimpulan yang perlu kita garis bawahi, pahami ada hadis, ada sunnah. Tidak semua yang dari Rasulullah itu berupa ketetapan sunnah. Cirinya, saya tambahin sedikit aja sebelum selesai. Cirinya sunnah itu biasanya ada perintah, ada larangan. Saya ulang, ada perintah, ada larangan. Bahkan ya kecuali kalau dalam hal-hal yang mahdhah sifatnya, sholat, saum, zakat, haji, umroh, itu menjadi perintah semua. Maka kita disuruh shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian, jangan ngambil dari yang lain. Contoh persis dari aku. Itu tentang ibadah-ibadah mahdhah. Itu pentingnya kita memahami bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah melakukan berbagai ibadah yang sudah ditetapkan tata cara. Jangan dirubah. Sebentar lagi Idul Adha. Potong itu setelah sholat. Kalau Idul Fitri, bagi zakat fitri itu sebelum, jangan dibalik-balik ya. Ini sebuah ketetapan, sebuah ketentuan yang nggak boleh kita seenaknya. Khutbah Id itu sebelum apa setelah sholat? Setelah. Kalau khutbah Jumat sebelum. Mau dibalik-balik? Udah sama aja lah Ustadz ya. Jumat itu pakai adzan apa enggak? Pakai. Itu pakai adzan apa enggak? Jangan ditambah. Ini Ustadz, orang belum pada datang, kita adzan dulu deh biar hati-hati ente ini ya. Jadi nambah. Masa gara-gara kita adzan kita masuk neraka Ustadz? Gimana? Masa gara-gara adzan masuk neraka? Bukan gara-gara adzannya, gara-gara ente kurang ajar pada Nabi. Nabi ajarin jangan pakai adzan, ente tambahin adzan. Tuh kurang lebih ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.